apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Sudah tempat kemusyrikan. Kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan? Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Saudara sekalian, sepak terjang Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Saudara sekalian, luar biasa. Akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi ketika Kang Deddy yaitu disindir oleh salah seorang tokoh dari Habaib, saudara sekalian, yaitu Rizik Syihab, yang seolah-olah bersih tegang, saudara sekalian. Namun dengan berbagai macam isu yang dibuat, bahkan Jawa Barat dikatakan sebagai kota berhala, saudara sekalian. Namun Kang Deddy bisa menepis semua itu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, seorang kiai dari Jawa Tengah, saudara sekalian. Oke, selengkapnya silakan. Kang Deddy Mulyadi is the best. Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Mantap. Saya ikuti paling tidak 2 tahun terakhir ini. Pandangan, kiprah Kang Deddy Mulyadi di tengah masyarakat sebagai warga masyarakat dan sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai umat Islam, min ummati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Deddy betul-betul menjaga penuh dengan komitmen dan semangat yang luar biasa terhadap tujuan kewahyuan dan tujuan kenabian. Jadi apa yang menjadi tujuan penting dari teks kewahyuan dan kenabian dipegang teguh oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan ini menjadi energi, bahan bakar yang luar biasa untuk gerakan Kang Deddy membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Tidak peduli yang di hadapannya itu para preman yang berimamah misalnya, para preman yang berjubah misalnya, tidak peduli. Ini sebuah tekad Kang Deddy yang luar biasa. Sehingga dengan komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh Kang Deddy dalam menjaga apa yang menjadi tujuan teks kewahyuan dan kenabian, itu sekaligus ancaman bagi mereka
yang berstatus preman berimamah maupun preman berjubah. Nah, ini bedanya Kang Deddy dengan para preman ini. Kalau Kang Deddy tidak menggunakan imamah, tidak menggunakan jubah, bahkan saya belum pernah lihat Kang Deddy menggunakan sorban itu. Tapi gigih menjaga tujuan teks kewahyuan dan kenabian, yaitu menjaga agama, menghormati, menghargai nilai-nilai agama. Yang kedua, menjaga jiwa, baik jiwa dalam konteks fisik maupun jiwa dalam konteks psikis yang dimiliki manusia. Karena manusia dari perspektif kajian ilmu keislaman sendiri itu bisa dilihat dari perspektif bashar, bisa dilihat dari perspektif al-insan, bisa dilihat dari perspektif anas, bisa dilihat dari perspektif al-ins. Kalau al-bashar itu kaitannya dengan fisik, jasad, kebutuhan biologis. Kalau insan itu bisa dilihat dari manusia sebagai sosok yang memiliki nilai kemanusiaan, harkat martabat, yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dihargai. Yang ketiga, manusia dilihat dari perspektif anas, yang memerlukan relasi sosial antar sesama. Sependiam apapun seseorang, tetap saja karena itu fitrah, dia butuh yang lain. Dan manusia bisa dilihat dari perspektif al-ins sebagai sosok yang jinak, yang bisa berubah, tidak liar, dan ini harus dijaga. Kang Deddy terjun di lapangan sebagai seorang pemimpin untuk melihat bagaimana manusia dilihat dari 4 perspektif ini yang harus dijaga. Bisa secara ringkas itu menjaga jiwa dari keempat perspektif ini tadi. Dan yang ketiga, Kang Deddy betul-betul komitmen menjaga akal, hifdzul akal. Keterlibatan Kang Deddy untuk mengawal pendidikan masyarakat Jawa Barat yang akhir-akhir ini saya saksikan luar biasa. Bagaimana dia menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai lembaga yang memang harus total mempotensikan nalar anak. Bukan hanya sebagai lembaga yang banyak menampilkan simbol-simbol pendidikan, tetapi lebih banyak tidak menekankan aspek penguatan nalar, pikiran yang sehat. Bagaimana beliau sangat gigih kemarin mengkritik pendidikan untuk mempotensikan anak, sehingga hal-hal yang tidak substantif dalam konteks pendidikan beliau kritik, misalnya terkait dengan piknik, terkait dengan wisuda anak, terkait dengan biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produktivitas mempotensikan akal, nalar anak yang harus dijaga pengembangan potensi nalar ini. Ini ditunjukkan oleh Kang Deddy secara publik. Mudah jejak digitalnya kita lacak. Dan Kang Deddy juga sangat kuat menjaga harta. Bagaimana al-ahqal wal mustahak di tengah masyarakat. Mengawal bisnis masyarakat, kadang malah justru menemui beberapa orang untuk diarahkan, didampingi, dibimbing terkait dengan relasinya dengan pekerjaan.
kawasan-kawasan bisnis yang produktif, kawasan-kawasan bisnis yang mengganggu kepentingan umum, dan lain sebagainya. Beliau rapikan semua di Jawa Barat ini. Keren, Kang Deddy. Kemudian, Kang Deddy juga sangat peduli terhadap tujuan teks kewahyuan dan kenabian terkait dengan bagaimana menjaga generasi. Contoh konkretnya, sungai-sungai atau yang kotor, yang tempat pembuangan sampah telah dirapikan semuanya, yang menimbulkan pencemaran dan lain sebagainya dirapikan semuanya. Karena logikanya, kalau kita ingin lingkungan yang lestari, kita harus menyediakan lingkungan yang lestari untuk anak kita. Kang Deddy ingin mencoba membangun titik kesadaran masyarakat bagaimana menjaga lingkungan lestari ini. Luar biasa Kang Deddy. Ini bagian daripada hifdzun nasl. Menjaga keturunan itu tidak dalam konteks kewajiban orang tua mendidik anak untuk sebagai pengganti zaman atau regenerasi, tapi juga bagaimana ketika orang tua butuh lingkungan yang lestari, harus anak itu tetap untuk mendapatkan lingkungan yang lestari. Ketika orang tua bahagia, bagaimana anak juga dipersiapkan untuk menjadi orang yang hidup bahagia. Dikondisikan dalam pendampingan untuk menjadi manusia yang bahagia, sekaligus dikondisikan dengan lingkungannya biar bisa menikmati kebahagiaan bersama lingkungannya. Wah, ini Kang Deddy kerja dengan sangat ekstra pasca dilantik. Subhanallah. Termasuk hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat manusia. Sampai di beberapa kesempatan hal-hal yang perlu mendapatkan penanganan yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, sampai membuat Kang Deddy meneteskan air mata. Nah, ini notabene Kang Deddy yang hanya sering pakai belangkon kecil ala Jawa Barat, tanpa harus pakai imamah atau sorban yang besar. Bahkan tanpa menggunakan dalil-dalil agama Kang Deddy. Tapi sangat agamis. Sesuai dengan tujuan teks kewahyuan dan teks kenabian min Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya tidak berlebihan tentang Kang Deddy. Tetapi ini saya membaca realitas yang saya ketahui. Tentu yang tidak saya ketahui ada titik-titik kekurangan Kang Deddy, dan itu manusiawi. Tapi apa yang saya lihat ini menunjukkan komitmen yang luar biasa Kang Deddy. Berbalik benas sama sumur bur antara langit dan sumur yang sedang dibur pakai pipa itu. Jauh sekali. Ada orang berimamah, bersorban, bergamis, selalu bicara dalil, tapi zero. Kosong dari komitmen menjaga tujuan teks kewahyuan dan teks kenabian. Ini, maka tentu saya menyebut preman bersorban ini di antara orang-orang yang paling tersinggung dengan kehadiran Kang Deddy. Karena mereka bersorban untuk menjadikan agama sebagai legitimasi premanisme, sementara Kang Deddy tanpa sorban, tanpa menjadikan agama sebagai legitimasi gerakan kepemimpinannya, tetapi di situ secara langsung Kang Deddy sedang menjalankan tujuan teks kewahyuan dan menjalankan tujuan teks kenabian. Oh,
Jauh. Makanya Kang Deddy ancaman bagi preman bersorban. Tapi tidak apa-apa Kang Deddy. Terus berkah untuk Kang Deddy. Tidak usah takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Allah bersama Kang Deddy. Menjaga tujuan tag kewahyuan dan menjaga tujuan tag kenabian untuk kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Dan ada yang menarik, ini sebagai closing statement saya jadi teringat sebuah hadis Nabi yang masyhur di kalangan kita. Innama tu'aithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi dengan tegas mengungkapkan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah tabiat. Ada yang tabiat baik, ada yang tabiat jelek. Yang tabiat baik disebut akhlak mahmudah, yang tabiat buruk disebut akhlak madmumah. Tabiat itu sangat dipengaruhi dengan kebiasaan-kebiasaan, perilaku yang membentuk dia dalam proses dampingan ketika masih dalam dampingan. Dia dalam konteks manusia, siapapun orangnya. Dan itu akan membentuk refleksi manusia. Makanya kalau refleksi manusia yang disengaja maupun tidak disengaja disebut akhlak. Kalau yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu baik, disebut akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kalau yang disadari maupun tidak disadari direfleksikan dalam bentuk yang tidak baik, maka disebut akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu tentu ada suasana-suasana yang menjadi kebiasaan yang baik. Ada juga di tengah masyarakat itu ada suasana-suasana yang menjadi kebiasaan yang tidak baik. Lah, yang tidak baik inilah bagaimana diperbaiki, yang baik bagaimana disempurnakan. Inilah fungsi makna liutammima makarimal akhlak. Hal yang sama dengan kultur masyarakat. Kultur masyarakat itu ada yang memenuhi etik universal, baik secara universal. Ada yang baik menurut konteks lokal, tapi sebenarnya tidak baik untuk konteks universal. Meskipun juga ada yang baik dalam konteks lokal. Lah, yang baik dalam konteks lokal maupun baik dalam konteks universal itu bagaimana disempurnakan untuk menjadi lebih baik dalam bentuk peradaban yang lebih tinggi. Inilah fungsi makna rahasia liutammima makarimal akhlak. Dan konsep liutammima itu adalah sebuah konsep Nabi. Konsep untuk menyempurnakan akhlak itu adalah sebuah konsep Nabi dalam rangka menghargai kearifan lokal, local wisdom. Di tengah masyarakat itu ada kearifan-kearifan yang perlu dihargai dan perlu dikembangkan. Bisa saja dalam konteks teks tidak sama, tapi dalam konteks substansi teks bisa sama. Secara tekstual di tengah masyarakat itu ada yang tidak baik, ya jangan dipakai. Di tengah masyarakat itu ada yang baik, ada kebijaksanaan atau kearifan lokal. Nah, ya bagaimana kearifan dan kebijaksanaan lokal ini bisa dikembangkan menjadi peradaban yang lebih unggul.
Disinilah fungsi liutamima makarimal akhlak. Luar biasa. Oh, Nabi kita luar biasa. Nabi kita itu hadir untuk membebaskan, mencerahkan, membangun peradaban yang unggul. Makanya Yasrib diganti menjadi Madinah, masyarakat kota, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang memiliki kesadaran hak-hak kewarganegaraannya sebagai seorang hamba dan bagaimana di hadapan Allah. Oh, ini masyarakat yang dibangun berdasarkan liutammima makarimal akhlak. Nah, sementara ada preman-preman bersorban, wow, berbalik, kontrari salah, bukan merangkul, tapi mengusir, bukan memberikan pendampingan, malah memberikan cacian, bukan membebaskan, mengkerdilkan, bukan mencerahkan, memperbodoh. Ini watak-watak preman bersorban. Jauh dengan Kang Deddy. Makanya kemunculan Kang Deddy itu ancaman buat preman bersorban. Ancaman. Nggak tenang itu tidurnya preman bersorban dengan kehadiran Kang Deddy sebagai pemimpin Jawa Barat. Tapi Kang Deddy tetap Kang Deddy. Nggak ada takutnya kalau untuk menegakkan kebenaran. Saya lihat itu. Beliau punya ikatan kuat dengan Allah, Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh, tanpa mengidentifikasi dengan gaya bersorban, berimamah, bergamis, dengan pola khas Jawa Baratnya, tanpa tedeng aling-aling, terus maju, menjaga komitmen pembebasan dan pencerahannya sebagai seorang pemimpin. Subhanallah, subhanallah. Berkah untuk Kang Deddy. Jangan takut Kang Deddy. Meskipun preman bersorban itu merasa terpinggirkan. Biar mereka nggak merasa terpinggirkan, sekaligus biar mereka juga merubah sikapnya. Biar tidak menjadi preman bersorban. Biar menjadi realistik dalam keberagamaan. Bahwa beragama itu untuk membebaskan dan mencerahkan. Dan bergabung dengan Kang Deddy. Bukan malah menggunakan agama sebagai legitimasi premanisme. Tapi betul-betul melepaskan premanismenya dan beragama dalam konteks agama yang menjaga tujuan teks kewahyuan dan teks kenabian yang seperti Kang Deddy perjuangkan. Oke, saudara sekalian, itu ya cuplikan daripada apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ubaidillah Tamamunji. Luar biasa di dalam 2 tahun terakhir beliau sempat tadi menyinggung Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana sepak terjang beliau di dalam membangun ya bagaimana aspek keilmuan terutama dalam keagamaan. Kang Deddy Mulyadi meskipun tidak pernah pakai jubah, saudara sekalian, tidak pernah pakai imamah. Namun ketika kita melihat bagaimana sepak terjang kepemimpinan beliau luar biasa. Seolah-olah memajukan daripada konteks keislaman itu sendiri. Ya, biasanya melalui berbagai macam tradisi yang ada. Terutama bagaimana kota Jabar itu, saudara sekalian, sebagai destinasi wisata. Luar biasa. Ya, meskipun Rizik Syihab sempat mengkritiknya beberapa bulan yang lalu, saudara sekalian, di mana Jabar itu dikatakan oleh Rizik Syihab khotorun azim, sebagai akan dihancurkan, akan hancur sebagai kota Islam, kota yang bermayoritas Islam, yaitu dengan mengatakan kota berhala, saudara sekalian, akan menjadi kota berhala. Dan Bahar bin Smith juga mengatakan bahwasanya kota itu akan berkah apabila banyak santri yang dimuliakan, bukan membangun banyak patung, saudara sekalian. Ini yang tidak dimengerti oleh para habaib ini, terutama Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, saudara sekalian. Kang Deddy membangun banyak patung itu bukan sebagai hal yang untuk disembah, saudara sekalian.
Nah, kalau kita berpatokan dengan hal itu, berarti patung-patung yang ada di Jakarta, Monas, lalu kemudian patung pahlawan revolusi, patung apapun itu yang ada di selain kota Jawa Barat, saudara sekalian, itu termasuk daripada kota berhala juga. Nah, ini salah satu bentuk daripada mereka ya, ketika kalah politik, apapun yang mereka lakukan, itu segala macam cara dihalalkan, bahkan memprovokasi masyarakat. Namun masyarakat Jawa Barat itu tidak peduli, saudara sekalian, bahkan semakin mencintai Kang Deddy. Karena itu kalau kita lihat di channel-channelnya Kang Deddy itu luar biasa. Itu semuanya eksklusif ditayangkan, saudara sekalian. Tujuannya untuk semua tahu, bahkan rapat paripurna atau rapat rahasia antara pemerintahan Jawa Barat, saudara sekalian, dengan DPRD, Komisi 4 DPRD, DPR, saudara sekalian, Kang Deddy. Ketika rapat itu di live kan, berapa anggaran yang keluar, berapa anggaran yang masuk, berapa anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan suatu daerah. Itu semua di live kan, tanpa dipotong di channel Kang Deddy. Ini semua agar masyarakat Jawa Barat khususnya itu teredukasi. Kemana anggaran dana itu, saudara-saudara? Ini adalah berbeda hal bagaimana sepak terjang atau gaya kepemimpinan Kang Deddy dengan Ridwan Kamil, saudara sekalian. Luar biasa. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terbaru, saudara sekalian, bisa menjalankan menjalankan amanah dari warga Jawa Barat sebagai imamnya, bukan imam jumbo, tapi imam yang benar-benar imam. Ya, sebagai orang terdepan di dalam membangun Jawa Barat, saudara sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.